urutan kayak tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 8 ingin menjelaskan terkait sistem dari CRM Odo Online ini. Nah, pertama-tama kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yaitu kelompok 8, anggota-anggotanya dan NIM dari anggota tersebut karena kami tidak menggunakan Zoom agar Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian lebih mengenal anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Iqbal Hasanuddin dengan NIM belakang 210. Boleh dilanjut? Rizky Febriansyah dengan NIM belakang 220. Saya Muhammad Faris Akbar dengan NIM akhir 188. Saya Muhammad Alamin dengan NIM belakang 203. Oke, selanjutnya pada tahap pertama di Odo Online ini, tahap paling pertama adalah mencet buat database gratis. Boleh dipencet dulu? Nah, ini adalah tampilan dashboard utama dari Odo. Di sini terdapat berbagai modul yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kami. Nah, bisnis kami ini bernama Klik Aja. Sistem Odo ini bersifat terintegrasi sehingga setiap modul saling terhubung satu sama lainnya. Saya ingin menginstal beberapa modul utama untuk mendukung operasional bisnis kami yaitu Klik Aja. Yang paling pertama yaitu adalah CRM. CRM itu untuk mengelola data pelanggan dan juga prospek ke depannya. Yang kedua itu ada sales untuk mencatat transaksi penjualan produk atau jasa dari Klik Aja. Yang ketiga ada purchase untuk mengelola pembelian kebutuhan operasional atau bahan pendukung. Yang keempat itu ada inventory untuk mengelola stok dari bisnis Klik Aja. Yang kelima ada accounting untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan juga menghasilkan laporan. Yang keenam itu ada project untuk mengelola pekerjaan atau layanan yang diberikan ke pelanggan. Selanjutnya ada yang ketujuh ada employees untuk mengelola data karyawan dalam bisnis Klik Aja. Dan terakhir itu ada payroll atau daftar gaji untuk mengelola sistem penggajian karyawan. Dalam konteks informasi manajemen pada bisnis Klik Aja, modul sales, purchase, inventory, dan payroll berperan sebagai transaction processing system atau TPS karena mencatat aktivitas operasional sehari-hari. Modul CRM, accounting, dan juga project mendukung management information system atau MIS karena menghasilkan informasi bagi manajemen. Data yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis sebagai Decision Support System atau DSS untuk membantu pengambilan keputusan. Dan pada level tertinggi, informasi disajikan dalam dashboard sebagai Executive Support System atau ESS untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Boleh dilanjut? Pada tahap ini saya melakukan pembuatan database. Nah, yang pertama ini di sini kami mengisi nama. Nama ini menggunakan nama kelompok kami yaitu kelompok 8. Untuk nama perusahaan kami sudah mempunyainya yaitu bernama Klik Aja. Sorry, Klik Aja KLIK. Oke, lanjut. Email Klik Aja. Oh sorry, email ini diisi sesuai dengan informasi dari sistem apa link Odo. Lanjut ada nomor telepon. Oke. Dan kami memilih negara Indonesia dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu boleh dimulai sekarang. Ini adalah tampilan awal dari CRM Odo.
Oke, di sini setelah itu saya masuk ke dalam sistem Odoo dan mulai ke tahap awal pembuatan daripada CRM. Karena Klik Aja merupakan layanan jasa berbasis sistem untuk membantu pendataan logistik atau supply chain, maka saya akan masuk ke modul sales. Modul sales, lalu ke bagian produk. Di sini saya akan membuat produk, namun karena bisnis ini berbasis jasa, maka produk yang dibuat merupakan layanan, bukan barang fisik. Produk ini dibedakan berdasarkan lamanya langganan yang dipilih oleh pelanggan, sehingga klasifikasinya adalah berdasarkan durasi subscription atau langganan atau periode penggunaan layanan. Lalu lanjut klik baru atau create. Saya membuat produk pertama dengan nama Smart Supply Basic. Dalam kurung 1 bulan. Untuk tipe produknya saya pilih service atau layanan karena ini merupakan layanan digital. Pada bagian create on order saya pilih task karena setiap transaksi akan direpresentasikan sebagai aktivitas layanan. Harga jual saya ini sebesar 149.000 yang disesuaikan dengan target UMKM kecil seperti warung atau kafe. Setelah semua data diisi, saya klik save yang gambar awan. Selanjutnya, saya membuat produk kedua dengan langkah yang sama, yaitu mengklik baru. Produk ini saya beri nama Smart Supply Standard dalam tanda kurung 3 bulan. Harga jualnya sebesar 399.000 yang lebih hemat dibandingkan paket bulanan. Saya tipe produknya tetap pilih layanan. Lalu saya save. Kemudian saya create baru lagi. Saya membuat produk ketiga yaitu Smart Supply Premium atau 12 bulan. Untuk tipe produknya saya pencet layanan dan untuk harga jualnya itu sebesar 1.200.000 untuk penggunaan selama 1 tahun sehingga lebih efisien bagi pelanggan yang jangka panjang. Setelah itu saya save. Setelah semua produk berhasil dibuat, kita dapat melihat daftar produk pada menu produk. Di atas di menu produk, di mana sudah ada tertera nama layanan beserta harga yang telah ditentukan. Produk ini nantinya akan digunakan dalam proses transaksi penjualan sebagai bagian dari sistem operasional atau transaction processing system. Boleh dilanjut? Oke, sekarang kita masuk ke bagian vendor atau pemasok. Jadi, karena kita sudah menjelaskan produk-produk yang udah disediakan, kita akan masuk ke bagian pembelian atau purchase. Nah, kita masuk ke bagian purchase atau pembelian. Nah, di sini kita memilih opsi dari pemasok atau vendor. Kemudian kita buat data baru dengan klik baru atau create. Terus di sini kita tulis nama pemasoknya. Nah, jadi kalau dari Klik Aja, walaupun bisnisnya ini berbasis jasa, tapi kita itu tetap membutuhkan nih pihak ketiga sebagai pendukung operasional, sehingga vendor dalam konteks ini adalah penyedia layanan seperti pembuat server, terus ada maintenance system atau tools digital lainnya. Nah, yang pertama saya akan menambahkan vendor yaitu PT Cloud Server Indonesia. Jadi di sini dia akan Cloud Server
Indonesia Indonesia Sorry Faris, oh iya ada di menu penjualan. oh iya Iya, ada di menu penjualan. Sorry, di menu purchase yang tadi benar. Purchase yang tadi, tapi pencet order. oh iya 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 Ya, oh iya betul. Pencet order dulu, baru pemasok. Oke, boleh dilanjut. oke 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 jadi sekarang kita masuk ke bagian pemasok seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, yang pertama itu langkahnya adalah kita mencet ke order dulu nih, terus ke pemasok. Nah, terus kita berhubung tadi udah buat, nah ini cloud server Indonesia. Nah, di sini kita cantumin emailnya. Contoh, cloud server Indonesia at gmail.com. Nomor teleponnya 0219876. Nah, di sini kita isi alamatnya. Contoh dia di Jalan Pondok Labu. Nah, di sini cloud server. Itu kita save. Nah, ini buat pemasok di server. Habis itu kita buat lagi nih, karena klik aja ini membutuhkan pemasok lain yaitu untuk maintenance. Nah, namanya itu CV Digital Solution. Jadi dia akan melakukan maintenance setiap beberapa waktu gitu. Contohnya sebulan, seminggu gitu. Masukkan email lagi. Masukkan nomor telepon. Jalan. Habis itu kita save. Nah, selain itu kita juga membutuhkan nih satu vendor lagi, yang dimana vendornya ini fungsinya untuk menjaga data-data dari pelanggan tuh, yang bernama API Service. Oke, emailnya masih sama, masukin aja, terus ke telepon, terus kita save. Nah, setelah itu kita balik ke menu awal lagi. Kita masuk ke pembelian lagi atau purchase. Nah, di sini kita masuk ke pemasok. Nah, di sini udah muncul nih 3 pemasok dari klik aja. Nah, data vendor ini nantinya akan digunakan dalam proses pembelian sebagai bagian dari transaction processing system. Selanjutnya, kita masuk ke tahap data customer atau pelanggan. Nah, di sini saya masuk ke bagian modul accounting. Sorry, kita masuk ke bagian masih sale.
kita masuk ke Faris, sorry Faris, bener di accounting Faris, bener di oh iya, accounting. Ya nanti kamu ke pelanggan, oke, ya pencet pelanggan lagi, seperti itu. Baik, boleh oke, dilanjut. oke. Oke, next kita masuk ke bagian pelanggan. Jadi kita masuk ke bagian model accounting, kemudian kita milih ke menu pelanggan atau customer, lalu masuk lagi ke bagian customer untuk melihat daftar pelanggan. Karena tadi daftar pelanggan masih kosong, makanya kita isi dulu. Nah, terus kita ini bakal ngejual ke warung-warung Madura karena target kita adalah UMKM. Misal contohnya adalah warung Bu Yati. Kita isi lagi emailnya @gmail.com. Kita masuk ke telepon, alamat, habis itu kita save. Kita lakukan lagi sebanyak 2 kali. Chat baru, warung Pak Soleh. Kita masukin emailnya paksoleh123@gmail.com. Masukin teleponnya, masukin alamat, lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita masuk ke data customer tadi. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih, ada warung Bu Yati, warung Pak Soleh. Sorry, yang ketiganya tadi masih belum di input. Ketiga ada warung Ibu Jana. Nah, emailnya jana123@gmail.com. Nomor teleponnya masukin, terus jalannya, terus kita klik save. Kita pastiin lagi kira-kira apakah udah bertambah. Oke. Nah, setelah semua datanya udah ditambahkan, kita dapat melihat nih daftar pelanggan yang sudah tersimpan di dalam sistem. Data ini nantinya akan digunakan dalam proses transaksi penjualan sebagai bagian dari sistem operasional atau transaction processing system. Oke, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita ke setup karyawan atau jabatan kerja. Nah, di sini kita untuk mengatur struktur organisasi dalam Klik Aja ya. Jadi yang pertama masuk ke employees, terus ke klik configuration, pilih job position. Nah, di sini kita masuk ke bagian konfigurasi job position, kemudian nambah create. Kita buat jabatan pertama staf pemasaran, yang dimana fungsinya ini menangani aktivitas penjualan dan berinteraksi dengan customer. Setelah itu save. Yang kedua langsung masuk ke staf HR, dimana ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan karyawan dan sistem penggajian. Kemudian save. Dan yang ketiga staf operasional, yang dimana ini berperan dalam memastikan sistem berjalan dengan baik serta mendukung operasional layanan. Lalu save lagi. Oke, setelah semuanya sudah di input, balik ke list job position. Nah, di sini udah ada semua ya. Setelah semua jabatan udah dibuat, kita dapat melihat daftar jabatan pada di bagian. Nah, struktur jabatan ini nantinya akan digunakan dalam pengelolaan karyawan dan sistem penggajian. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menambahkan data karyawan. Masuk ke employees lagi,
terus klik employees, kemudian create. Nah, di sini nama karyawannya yang pertama misalnya Paris. Emailnya masukin nomor HP dan jabatannya sebagai staf pemasaran. Sorry Faris, di bawah Faris. Di jabatan kerja. Baik, terima kasih. Di jabatan kerja Faris. Itu di atas. Ya, baik. Itu tinggal pilih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya karyawan 2 buat baru lagi. Nama Iqbal. Isi lagi sama kayak tadi dengan jabatan staf operasional. Kemudian save. Tambah baru lagi yang terakhir Rizky sebagai staf HR. Sudah save, kemudian kembali ke employees. Setelah semua data karyawan yang udah dimasukin, kita dapat melihat daftar karyawan pada menu employees ya. Terus data ini nanti akan digunakan dalam sistem penggajian atau payroll sebagai bagian dari transaction processing system. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses penggajian karyawan menggunakan modul payroll yang dibawakan oleh Amin. Oke. Amin. Boleh? Iya, Amin. Ya, Baik, saya ganti. Ya, boleh. Baik, saya gantikan aja ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi transaksi penjualan melalui modul sales. Kita akan masuk ke sales dulu, Faris, di penjualan. Baik, lalu ke orders, ke quotations. Ke quotations. Boleh ke quotation, Faris? Di penawaran, Faris. Sorry, di pembelian, Faris. Di pembelian. Sorry, 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 sorry. Penjualan. Sorry, ke penjualan. Sorry, sorry, sorry. Ke penjualan. Ke penjualan di order di penawaran. Di penawaran. Di penawaran, baik. Lalu di create, Faris. Nah, di sini saya membuat penawaran baru dengan mengklik create. Misalnya saya akan menawarkan layanan kepada pelanggan pertama. Nah, ini pelanggannya kita bisa cari. Itu tadi ada warung Ibu Janah, betul? Coba dicari dulu. Ketik warung Ibu Janah. Iya, betul. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan produk yang ingin saya tawarkan, yaitu Smart Supply, produk yang basic. Yang 1 bulan, betul. Selanjutnya itu di add product. Ini udah harga satuannya akan otomatis muncul sesuai dengan yang telah ditentukan pada data produk sebelumnya. Setelah semua data terisi, saya langsung klik save. Saya langsung klik save di atas. Baik, kalau sudah, kami akan ngecek di dashboardnya. Boleh ke balik, balik Faris, balik Faris. Nah, ini penjualannya sudah ada nih.
di penawarannya. Boleh balik Faris ke data dashboard di awal, data awal ya. Nah, kita akan ke dashboard. Dashboard Faris di atas pembelian. Baik. Nah, setelah penawaran dibuat, kita itu bisa melihat pada dashboard bahwa sudah ada terdapat satu quotation atau penawaran yang tercatat. Boleh ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat nih pelanggan yang dituju yaitu warung Ibu Janah. Sales atau penjual yaitu kelompok kami, kelompok 8. Serta estimasi pendapatannya itu sebesar 149.000. Proses ini merupakan bagian dari transaction processing system karena sistem ini mencatat aktivitas operasional berupa penawaran kepada pelanggan secara real time. Nah, sebagai penutup, dari simulasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Odoo mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang terpadu. Jadi udah selesai nih teman-teman. Mulai dari pembuatan data produk, vendor, customer, hingga karyawan. Kemudian dilanjutkan ke proses transaksi penjualan dan juga ada jabatan kerja juga penggajian. Semuanya saling terhubung tuh dalam satu platform. Dalam konteks sistem informasi manajemen, proses yang telah dilakukan mencerminkan beberapa tingkatan sistem, yaitu yang pertama, processing system, yang terlihat pada pencatatan transaksi seperti penjualan, pembelian, dan juga pengajian. Yang kedua, ada Management Information System atau MES yang menghasilkan informasi dari data transaksi untuk kebutuhan manajerial. Yang ketiga, ada Decision Support System yang membantu dalam analisis data untuk pengambilan keputusan, dan juga Executive Support System yang menyajikan informasi dalam bentuk dashboard untuk mendukung keputusan strategis yang berkelanjutan. Dengan demikian, Odoo ini nggak hanya berfungsi sebagai alat catatan, tetapi juga sebagai sistem yang mampu mengubah data operasional menjadi informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan bisnis. Melalui implementasi ini, Klik Aja sebagai solusi Smart Supply ERP dapat membantu UMKM dalam mengatasi permasalahan pencatatan manual, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Segitu aja mungkin dari kelompok kami, teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga sudah belajar bersama-sama bersama kami. Terima kasih semuanya.